Berikut ini 4 agenda penting dari Kementerian Sosial mulai dari tanggal 15 Juli sampai dengan tanggal 31 Juli 2023. Nah, kira-kira agenda penting di tanggal-tanggal tersebut apa sajakah? Dan ternyata di sini ada informasi yang sangat penting sekali yang wajib KPM maupun juga masyarakat luas ketahui. Karena di sini ada informasi untuk pencairan bantuan PKH di tahap yang ketiga, beserta ada juga bantuan sosial yang ditunda untuk penyalurannya. Nah, kira-kira seperti apakah untuk informasinya secara lengkap? So, pastikan simak video ini sampai habis dan jangan di-skip untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan untuk menghindari kegagalpahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Info Digital. Di sini kita akan mengupdate informasi terbaru di program bantuan pemerintah. Pastikan bagi teman-teman yang ingin selalu mendapatkan informasi yang update, valid, akurat di program bantuan pemerintah, teman-teman silahkan klik tombol subscribe di bawah ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi penting di bantuan sosial. Nah, jadi kita minta support dan bantuan teman-teman itu untuk subscribe channel ini dan juga share video ini ke grup-grup sosial media yang teman-teman miliki supaya banyak KPM yang lainnya dan juga masyarakat luas bisa mendapatkan informasi bermanfaat di program bantuan pemerintah. Nah, oke sobat, kali ini kita akan membahas informasi penting untuk agenda dari Kementerian Sosial di tanggal 15 Juli sampai dengan tanggal 31 Juli. Jadi ada tanggal-tanggal penting yang wajib KPM dan juga masyarakat luas ketahui karena ini terkait untuk pencairan bantuan PKH tahap yang ketiga dan juga untuk penundaan penyaluran bantuan sosial. Ya, bisa dikatakan ini adalah agenda penting yang wajib KPM ketahui. Oke, jadi langsung saja untuk informasi yang pertama, yaitu penundaan penyaluran bantuan pangan kepada lansia tunggal dan disabilitas. Nah, kemarin dalam informasi resmi dari Kementerian Sosial pun, untuk bantuan pangan siap saji ini akan ditargetkan tersalurkan mulai dari awal Juli. Tetapi ternyata di sini untuk awal Juli hingga saat ini ya masih belum ada penyaluran bantuan tersebut. Lalu kita di sini coba untuk melihat data yang ada di daerah kita. Ternyata saat ini masih ada tahapan untuk sosialisasi dan lebih ke proses verifikasi validasi untuk data Pokmas ya teman-teman. Nah, karena dari Kementerian Sosial nanti akan memberikan bantuan itu berbentuk uang tunai ya. Dalam untuk satu KPM-nya itu Rp900.000 per bulan. Nah, akan diberikan kepada pihak pengelola yang nanti akan membantu untuk memasakkan ataupun menyediakan makanan siap saji tersebut. Nah, sampai dengan di sini masih ada proses tahapan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah tingkat pusat, teman-teman. Nah, jadi memang untuk bantuan pangan siap saji yang nominalnya itu Rp900.000 per bulan atau setiap harinya Rp30.000, ini masih dalam tahapan progres ya dan belum dicairkan. Nah, nanti untuk setiap KPM yang termasuk lansia tunggal dan juga disabilitas berat nanti akan diberikan makanan ini dalam satu hari itu ada 2 porsi. Jadi anggaran Rp30.000 tersebut untuk 2 porsi, teman-teman. Nah, lanjut untuk informasi penting yang kedua di agenda Kementerian Sosial adalah penyaluran bantuan PKH tahap yang ketiga, termin yang kedua, khusus bagi kota maupun kabupaten yang sudah terbit SP2D. Nah, di sini untuk bantuan PKH tahap yang ketiga, alokasi bulan Juli, Agustus, September ternyata sudah terbit untuk SP2D, surat perintah pencairan dana di termin yang kedua. Nah, jadi di sini akan disalurkan di kabupaten-kabupaten tertentu yang jelas saja sudah turun untuk SP2D-nya. Karena jika SP2D ini turun, maka dalam hitungan beberapa hari, paling lama kisaran 1 mingguan itu sudah ada pencairan. Nah, karena di sini kemarin di beberapa hari yang lalu sudah terbit ya untuk SP2D yang videonya sudah kita upload juga beserta daftar kabupaten secara lengkap yang sudah terbit untuk SP2D ataupun surat perintah pencairan dana. Nah, apabila kabupaten tersebut sudah terbit SP2D surat perintah pencairan dana, maka
di kabupaten tersebut akan ada pencairan bantuan PKH tahap yang ketiga. Nah, videonya sudah kita upload, linknya kita masukkan dalam kolom deskripsi. Jika teman-teman ingin melihat kabupaten mana sajakah secara datanya yang cair untuk bantuan PKH tahap ketiganya melalui 3 bank penyalur, ada Bank BRI, BNI, Mandiri, lalu juga ada yang melalui PT Pos Indonesia, teman-teman. Karena kebetulan untuk daftar kabupaten maupun kotanya itu yang ada di daerah Sumatera Selatan. Nah, untuk daerah yang lainnya, ini agenda dari Kementerian Sosial hingga dengan saat ini informasi yang kita dapatkan masih masuk dalam pengelolaan data yang ada di Pusdatin. Nah, hingga saat ini untuk KPM, calon penerima bantuan PKH tahap yang ketiga ini masih masuk dalam tahapan proses untuk pengecekan kelayakan setiap KPM-nya. Jadi sebelum KPM tersebut ditetapkan sebagai calon penerima. Nah, ini walaupun calon penerima masih ada seleksinya lagi, yaitu kelayakan ya teman-teman. Nah, karena nanti jika sudah layak, maka nanti akan ditetapkan sebagai calon penerima bantuan sosial. Selanjutnya, jika sudah ditetapkan sebagai calon penerima bantuan sosial, namanya nanti akan masuk di 6NG dan akan diproses verifikasi validasi data. Nah, apabila semua data sudah terverifikasi, tervalidasi, dan SPM-nya, surat perintah membayar, sudah turun untuk KPM tersebut dan namanya sudah di-SK-kan sebagai penerima bantuan sosial, maka KPM tersebut bisa dikatakan penerima bantuan sosial ya teman-teman. Nah, lanjut untuk informasi terkait agenda dari Kementerian Sosial di tanggal 15 sampai 31 Juli adalah updating data terpadu kesejahteraan sosial di halaman website cekbansos.kemensos.go.id. Nah, tahukah teman-teman, data yang ada di DTKS ini diupdate-nya itu kisaran minggu kedua sampai dengan minggu ketiga. Nah, jadi dalam rentan waktu tersebut akan ada perubahan yang di DTKS. Dan tidak menutup kemungkinan ada yang sampai dengan proses antrian input data itu masuk sampai dengan akhir bulan baru muncul namanya sebagai penerima bantuan sosial dalam periode waktu yang aktif. Contohnya ya, apabila KPM tersebut terdaftar sebagai penerima PBIJK ataupun KIS Kesehatan, nah biasanya ini datanya akan muncul kisaran pertengahan bulan sampai dengan nanti akhir bulan. Karena datanya baru diupdate pada rentan waktu tersebut. Nah, biasanya kalau untuk bantuan PKH dan BPNT bahkan tidak menutup kemungkinan telat, teman-teman. Jadi walaupun bulan Juli ini terdaftar sebagai penerima bantuan PKH, tetapi namanya terdaftarnya besok di DTKS itu munculnya pada bulan Agustus. Nah, hal ini juga bisa saja terjadi karena memang untuk update data ini memerlukan proses dan juga ada antrian sistem yang panjang. Karena penerima bantuan PKH itu ada 10 juta KPM, teman-teman. Banyak sekali. Dan ini adalah KPM. Nah, KPM adalah keluarga penerima manfaat. Sedangkan dalam satu keluarga itu bisa ada 2 atau 3 anggota jiwa. Nah, jadi tentu saja memerlukan waktu untuk proses data tersebut. Nah, lanjut untuk agenda penting yang terakhir untuk tanggal 31 Juli adalah batas akhir penerimaan aktivasi KIP bagi siswa kelas akhir. Nah, jadi di sini untuk yang dimaksud kelas akhir itu contohnya kalau SD itu kelas 6, kalau SMP itu kelas 9, dan kalau SMA kelas 12 ya. Nah, jadi jika di kelas akhir ini wajib untuk aktivasi rekening simpel yang ada di bank penyalur. Kalau SD dan SMP itu di Bank BRI, kalau yang untuk SMA di Bank BNI. Nah, ini batas akhirnya sampai dengan tanggal 31 Juli ya untuk penerimaan data aktivasi. Jika kita aktivasi lebih tanggal tersebut dan tidak ada perpanjangan periode lagi, nah maka bisa saja nanti untuk aktivasi kita tidak diterima lagi untuk proses pencairan KIP, Kartu Indonesia Pintar, teman-teman. Nah, oke, jadi itu tadi adalah agenda-agenda penting dari Kementerian Sosial yang kita jika sudah tahu agendanya seperti ini dan tidak kaget ya dengan apa yang menjadi kebijakan-kebijakan terbaru dari Kementerian Sosial. Oke sobat, pastikan teman-teman sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini untuk terus mendapatkan informasi terbaru di program bantuan pemerintah. Saya akhiri dalam kesempatan video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam kesempatan video selanjutnya.